Pemerintah secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung para musisi dari wilayah Indonesia Timur. Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dirancang untuk pengembangan diri para seniman sekaligus membangun ekosistem musik nasional yang lebih kokoh. Dalam diskusi terarah mengenai peta jalan ekosistem musik Indonesia Timur, Menteri Kebudayaan Fadly Zon memberikan apresiasi tinggi terhadap tren positif musik dari wilayah tersebut. Ia secara khusus menyoroti lagu Tabola Bel yang dipopulerkan oleh Silet Open Up sebagai salah satu bukti keberhasilan musisi lokal. Banyak musik Indonesia Timur yang viral seperti lagu Tabola Bale, dan ini menjadi fenomena menarik yang patut kita apresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ungkap Fadly Zon di Jakarta pada Kamis 29 Januari tahun 2026, melalui kementerian yang dipimpinnya, Fadly Zon berkomitmen untuk terus mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekosistem musik di berbagai daerah. Hal ini bertujuan agar potensi seni budaya tidak hanya berhenti pada viralitas sesaat, tetapi tumbuh menjadi industri yang berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan sebagai fasilitator siap untuk mendorong dan memfasilitasi teman-teman semua dalam menciptakan ekosistem musik beserta objek pemajuan kebudayaan lainnya. Kata Fadly Zon, ia menambahkan bahwa meledaknya popularitas musik Indonesia Timur membuktikan karya yang berakar pada kearifan lokal memiliki daya tarik universal. Karya-karya tersebut terbukti mampu melampaui batas geografis, serta menjangkau berbagai kelompok usia. Sebagai bentuk realisasi dukungan, Kementerian Kebudayaan telah menyiapkan berbagai inisiatif strategis. Salah satu program unggulannya adalah Konferensi Musik Indonesia KMI. Wakil Presiden yang terdampak bencana. Partai Nasdem melalui Ketua DPP Rifki Nizami Karsayuda resmi mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 6 hingga 7% dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Usulan ini bertujuan untuk mendorong institusionalisasi partai politik agar lebih kuat secara ideologi dan basis suara, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Usulan ini memicu perdebatan hangat. Di satu sisi, PAN mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen, sementara Lembaga Kajian CSIS menyarankan penurunan menjadi 3,5%. Perbedaan tajam ini menjadi isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu di Komisi Kedua DPR RI. Nasdem mengakui risiko suara pemilih yang tidak terkonversi, namun menganggapnya sebagai konsekuensi logis untuk mematangkan demokrasi. Nasdem membuka peluang penerapan ambang batas ini di tingkat DPRD. Perdebatan ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan ambang batas 4% harus diubah sebelum pemilu ke 2029. Komisi 2DP RI kini akan melakukan simulasi berbagai opsi untuk menemukan titik tengah yang konstitusional yang akan menentukan wajah demokrasi Indonesia ke depan. Polri mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman, Kombes Pol Idi Setianto. Pada Jumat, 30 Januari tahun 2026, keputusan ini diambil menyusul kegaduhan publik dalam penanganan kasus Hogi Minaya, seorang suami yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah mengejar pelaku penjamretan istrinya hingga tewas. Penonaktifan ini didasarkan pada hasil audit dengan tujuan tertentu ADTT oleh Itwasda Polda DIY
yang menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan pimpinan dalam proses penyidikan. Langkah pencopotan ini dilakukan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan. Mabes Polri menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas, terutama setelah kasus ini mendapat sorotan tajam dari Komisi Ketiga DPR RI. Sebelumnya, kasus Hogi Minaya memicu kemarahan luas karena ia dipidana saat membela diri dan keluarganya. Dalam rapat khusus di DPR, Ketua Komisi Ketiga, Habibur Rahman mengecam keras penyidik yang dianggap kaku dan gagal memahami esensi KUHP baru, pasal ke-53. Pencopotan ini menjadi sinyal kuat dari pimpinan Polri bahwa setiap penyimpangan dalam diskresi hukum yang menimbulkan ketidakadilan akan ditindak secara serius. Publik kini menunggu kelanjutan status hukum Hogi Minaya dengan harapan keadilan substantif benar-benar ditegakkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap sisi lain dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden adalah sosok yang mudah menangis, terutama saat melihat kesulitan yang dialami masyarakat. Pak Presiden itu kan cintanya sama masyarakat tuh tinggi banget. Dia kalau lihat masyarakat itu susah sedikit, dia sebenarnya sering nangis, ujar Dodi di Padang. Dodi menjelaskan bahwa para menteri sudah memahami karakter presiden tersebut. Oleh karena itu, ia dan jajarannya selalu proaktif dalam menangani bencana alam. Bahkan sebelum diperintahkan secara khusus, tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan secara tidak langsung membuat atasan tidak menangis. Ada bencana, ya sudah, sebelum saya ditelepon siapapun, saya sudah gerak duluan. Paling tidak, saya sudah kirim alat berat. Jelasnya, inisiatif ini menunjukkan komitmen kabinet untuk bekerja cepat dalam membantu warga yang membutuhkan. Sejalan dengan empati mendalam yang dimiliki oleh Presiden, tindakan gegabah oknum aparat di Kemayoran, Jakarta Pusat berujung pada sanksi disiplin berat. Serda Heri Purnomo Babinsa yang viral karena menuding pedagang es kue jadul, Sudrajat, menjual produk berbahan spons, kini resmi dihukum penahanan selama 21 hari. Komandan Kodim 0501 JP Kolonel INF Ahmad Alam Budiman menegaskan hukuman ini bertujuan memberikan efek jera dan menjaga martabat TNI. Selain penahanan, Serda Heri juga dikenakan sanksi administratif. Dandi mengingatkan seluruh prajurit untuk menjunjung tinggi 8 wajib TNI dan mengedepankan pendekatan humanis. Tudingan tersebut terbantahkan setelah tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya memastikan produk es kue milik Pak Sudrajat 100% aman dikonsumsi. Aparat mengakui telah menyimpulkan terlalu cepat. Kini, permintaan maaf telah disampaikan secara terbuka oleh oknum Babinsa dan Babin Kamtibmas terkait. Penegakan disiplin yang transparan ini diharapkan dapat memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI, Polri, dan menjadi pelajaran berharga untuk tidak menyebarkan informasi tanpa bukti. Pasar modal Indonesia diguncang kabar besar. Direktur Utama BEI, Iman Rahman, resmi mengundurkan diri pada Jumat, 30 Januari tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai tanggung jawab moral atas anjloknya IHSG secara drastis. Pemicunya adalah kebijakan MSCI yang membekukan perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia, menimbulkan kekhawatiran soal transparansi pasar. Dampaknya, IHSG sempat terperosok hingga 7,35%, dan memicu penghentian perdagangan sementara akibat kepanikan pasar. Meski IHSG menunjukkan tanda rebound, ketidakpastian masih tinggi. Proses penunjukan PLT hingga direktur utama definitif akan segera dilakukan. Investor kini menantikan langkah strategis OJK dan manajemen BEI yang baru untuk memulihkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Pengunduran diri ini diharapkan menjadi titik balik untuk perbaikan transparansi dan tata kelola bursa ke depan. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi yang terus-menerus dilakukan oleh Presiden. 5 kementerian mengalami pergantian pimpinan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi,
dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, Presiden juga membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji. Pelantikan para menteri baru akan dilaksanakan sore ini di Istana Negara. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat, ujar Prasetyo. Perombakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kabinet dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto membantah keras pernyataan mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Noel, yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, sedang diincar. Setio menegaskan bahwa KPK tidak pernah bekerja dengan sistem menargetkan pejabat dan setiap langkah hukum murni berdasarkan fakta lapangan. Setio menjelaskan bahwa alur penanganan perkara di KPK selalu dimulai dari laporan masyarakat yang valid, yang kemudian melewati proses telaah dan kajian mendalam sebelum naik ke penyelidikan. Ini mematahkan klaim Noel tentang adanya upaya kriminalisasi terhadap Menkeu Purbaya. Di sisi lain, Noel, yang kini menjadi terdakwa kasus pemerasan, tetap bersikukuh dengan informasi A1 miliknya. Meskipun telah mengaku menerima gratifikasi, KPK meminta publik untuk tidak terpengaruh oleh isu tak berdasar dan memastikan bahwa selama pejabat bekerja sesuai aturan, tidak ada alasan untuk penindakan. Fokus KPK saat ini adalah menuntaskan kasus-kasus korupsi yang sedang berjalan, termasuk yang menjerat Noel. Dinamika internal Nahdlatul Ulama memasuki babak baru. Dalam rapat pleno PBNU, Rais Milmanggasmam KH Miftakul Akhyar secara resmi menyatakan telah menerima permohonan maaf dari K. Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya. Keputusan ini memulihkan posisi Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Permohonan maaf Gus Yahya berkaitan dengan sejumlah kelalaian internal, termasuk tata kelola keuangan. Dengan diterimanya maaf tersebut, PBNU juga mengakhiri masa tugas KH Zulfa Mustafa sebagai pejabat ketua umum. Selain itu, rapat juga menyepakati perbaikan besar dalam tata kelola administrasi dan digitalisasi. Agenda besar NU ke depan pun telah ditetapkan, termasuk Munas dan Konbes pada April tahun 2026, serta Muktamar ke-35 pada Juli atau Agustus 2026. Kembalinya Gus Yahya diharapkan membawa energi baru untuk memperkuat soliditas internal